Nama saya Nazaruddin. Saya adalah dosen di Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Kalau kalian berbicara bahasa daerah misalnya, terus hal apa sih yang paling sulit kalian temukan, misalnya akses ke kamus kalian sendiri misalnya. Let's say di Papua misalnya ada satu bahasa namanya bahasa Damal di Papua Pegunungan. Nah, orang suku itu misalnya kalau mau belajar dalam bahasa mereka sendiri, apa mereka punya aksesnya? Gitu. Berarti pertama itu, mereka tidak memiliki akses. Ada keterbatasan akses untuk pengetahuan yang bisa mereka dapatkan dalam bahasa mereka sendiri. Itu pertama. Terus kedua, penggunaan bahasa daerah di dunia digital itu masih terbatas. Jadi sebenarnya kita perlu memperluas lagi sebenarnya untuk penggunaan bahasa daerah di dunia digital gitu. Terus ketiga, nggak semua bahasa daerah itu sudah dituliskan. Pokoknya dari 718 bahasa yang ada di Indonesia ini, mungkin bisa dibilang hanya 5-10% yang punya tulisan sendiri. Caranya sebenarnya banyak ya. Ini saya ambil dari beberapa contoh aja. Kebetulan saya meneliti di Pulau Kisar, saya meneliti bahasa Wirata namanya. Dia adalah sebuah bahasa Papua, dari rumpun Papua yang mungkin penuturnya hanya tinggal 1.000-2.000 orang gitu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggunakan data-data digital ini? Siapa yang menggunakan alat-alat digital ini? Kebanyakan kan penutur muda, bukan penutur yang generasi tua. Nah sekarang kalau kita lihat, untuk penutur-penutur generasi muda, biasanya mereka lebih banyak berada di luar kampungnya karena mereka sekolah di kota gitu. Nah, jadi mereka sebenarnya akses perkakas digital ini bisa sangat membantu mereka untuk semakin mendekatkan mereka ke bahasa ibu mereka sendiri gitu. Jadi sangat mungkin, dan bahkan dari beberapa kasus ada juga loh yang sampai buat semacam machine translation misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah ataupun sebaliknya gitu. Tapi untuk proses ke tahap itu dibutuhkan kesadaran dari penutur bahasanya itu sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah AI, media sosial, dan yang lainnya itu bisa menjadi perkakas? Bisa. Tapi pertanyaannya dalam kasus yang seperti apa? Atau siapa yang kemudian menjadikannya itu sebagai alat? Apakah penutur sendiri atau orang lain misalnya? Gitu. Kalau kita bicara soal revitalisasi bahasa daerah ini, itu bukan satu aktivitas yang bisa dijalankan sendirian. Revitalisasi itu adalah satu aktivitas yang multidisiplin. Dia membutuhkan pelibatan banyak pihak. Gitu. Peneliti aja berangkat ke lapangan juga nggak cukup tanpa adanya dukungan pemerintah misalnya. Kemudian setelah hasil penelitiannya selesai, itu pun nggak cukup kalau seandainya dari pemerintah sendiri tidak menaikkan status bahasa daerah itu sendiri. Misalnya, sekarang bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pendidikan misalnya, atau bahasa nasional. Nah, bahasa daerah posisinya di mana? Apakah bahasa daerah punya tempat di pendidikan? Gitu. Berarti kan untuk menaikkan status itu butuh peran pemerintah. Gitu. Terus lembaga-lembaga yang lain gimana? Iya, sama aja. Jadi butuh adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai satu tujuan revitalisasi bahasa daerah itu. Yang global ini, kalau yang paling terkenal itu bahasa Latin. Kita bicara bahasa Latin, mungkin pertanyaannya orang Latinnya sendiri masih ada nggak sih? Gitu. Siapa sih penutur asli bahasa Latin? Orang Roma. Kayak orang Roma siapa gitu? Sekarang udah nggak ada lagi orang Roma gitu. Nah, jadi bisa dibilang bahwa bahasa Latin itu sudah punah sebenarnya. Kemudian yang merevitalisasi siapa? Siapa yang mengangkat kembali? Gereja, misalnya. Nah, Katolik itu kemudian mengangkat kembali penggunaan bahasa Latin, dan penggunaannya itu berjalan sampai sekarang, dan itu sukses. Tuh. Tapi harus ada otoritas yang besar seperti itu, dan itu tingkatnya global. Terus kedua, contoh selanjutnya, pernah dengar bahasa Esperanto? Bahasa Esperanto itu adalah satu bahasa yang diciptakan. Jadi tadinya nggak ada yang pakai bahasa itu. Kemudian sebagian orang tuh, terutama di daerah di Eropa sana, mereka mikir, kenapa sih kita harus pakai bahasa Inggris? Gitu.
apa nggak ada bahasa lain selain bahasa Inggris yang bisa kita pakai untuk bahasa lingua franca kita. Yuk kita bikin baru yuk, namanya Esperanto. Mungkin sekarang sudah tidak berkembang lagi ya, tapi dulu itu lumayan banyak dan cukup hype lah pada zamannya. Ibaratnya itu bahasa gaulnya global pada saat itu. Oke, itu yang tingkat global. Nah, sekarang tingkat lokal, ambil contoh Jogja Hip Hop Foundation misalnya. Bahasa daerah tuh norak nggak sih? Gitu. Ada yang bilang kalau pakai bahasa daerah tuh kampungan segala macam gitu. Tapi ternyata ketika rapper-rapper lokal di Jogja menggunakan bahasa Jogja untuk nge-rap, loh kok keren gitu. Tuh, nah itu menjadi satu hal ya, bahwa pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan sebenarnya. Stigma itu kan cuma buatan orang aja sebenarnya, dan belum tentu itu benar stigma-stigma seperti itu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesempatan bagi orang-orang daerah itu untuk semakin memperluas penggunaan bahasa daerah mereka. Mungkin langkah pertama, pede aja dulu kali ya. Mungkin ada statement kayak gini. Kalau kamu cuma bisa bahasa daerah, ya belum tentu kamu bisa kaya gitu. Tapi hidup bukan cuma itu doang ya. Maksudnya, percaya diri aja dulu. Bahasa daerah juga bisa membawa kamu ke suatu tempat gitu. Kamu bisa pakai bahasa daerah kamu misalnya di Instagram gitu. Kadang tanpa kita sadari, ngerayu cewek pakai bahasa daerah tuh bisa jadi cool loh. Saya pernah lihat satu kasus, ada kenalan saya, anak muda di Ternate. Dia bikin akun bahasa Ternate di Instagram. Isinya berbagi tentang pepatah-pepatah bahasa Ternate, bahkan ngerayu cewek pakai bahasa Ternate gitu. Itu hal yang unik, tapi juga menurut saya itu hal yang baru gitu, dan kenapa enggak gitu. Bahkan ada juga yang sampai dia membuat games dalam bahasa daerah gitu. Jadi tentu kalau bikin game kan kita butuh narasi kan. Kita bisa kerjasama dengan sejarawan misalnya untuk lihat sejarah satu daerah itu. Karena cerita tentang perjuangan pahlawan lokal melawan penjajah itu masih seksi lah ibaratnya, dan itu bisa kita kelola dan bisa kita narasikan dengan baik sampai menjadi satu cerita yang bisa kita angkat menjadi game tertentu gitu. Itu juga salah satunya. Jadi banyak ya, peluang-peluang sebenarnya masih banyak gitu.